Namaku Afni. Umurku 15 tahun dan sekarang aku duduk di bangku kelas 1 SMA. Teman-temanku bilang kalau hidupku bahagia, tapi ibuku selalu sibuk dengan pekerjaannya, yang katanya semua itu dilakukan untuk Iya bu, saya langsung kerja kan dia. Halo? Iya pak, nanti besok ini. Mau apa? Sebentar ya, sebentar. Iya, halo? ibu tidak pernah perhatian. Jadi, untuk apa aku berprestasi kalau ibu saja tidak mengapresiasi? Dan Afni, simbol Twitter itu untuk apa? Afni? Iya. Simbol Twitter untuk apa? Ayo, ibu udah jelasin loh minggu lalu. Masa lupa lagi? Hai kita pulang Cak, gitu udah kita ke kantin yuk, udah lapar banget sekarang. Oke, let's go. See you next time ya. Thank you, Bina. See you next time. Ya. Afni, ibu kan bisa sebentar. Begini, ada apa Afni? Gak apa-apa bu. Loh, kan biasanya juga Afni tuh ceria di kelas. Tapi tiba-tiba akhirnya ibu tuh murung, ibu jadi bingung. Kalau ada apa-apa cerita sama ibu, coba. Kalau gitu, kalau nanti mau cerita ya. Bu Ica, apa kabar? Boleh cerita baik gimana bu? Jadi Bu, di kelas saya tuh mau cerita ya Bu, di kelas saya tuh ada siswa namanya Afni. Dia tuh pinter banget, tapi akhir-akhir ini tuh prestasinya nurun. Nah, kira-kira saya tuh harus gimana gitu? Karena anaknya juga gak mau cerita. Oh nggak mau cerita. Tapi kayaknya kalau anak yang kayak gitu ya bu, itu perlu bimbingan konseling deh. Ibu bisa bawa ke ruangan saya ya. Nanti chat aja saya, oke? Oke, berarti nanti saya hubungin ibu gitu ya? Iya biasa. Makasih ya Bu Ica. Oke, makasih. Afni pun datang ke ruang BK usai disarankan oleh wali kelasnya. Tapi ia gelisah. Afni, Hai. Kamu lagi ngapain di sini? Udah ngapa-ngapain? Kirain kamu kesini ada urusan. Iya sih. Raisa, Kenapa? tahu nggak? Apa? Sebenarnya yang bikin aku diem aja itu karena aku merasa peran orang tua aku udah nggak ada di diri. Ibu aku sibuk sama pekerjaannya, jadinya seakan-akan aku tuh kayak udah nggak ada gitu. Jadi itu salah satu alasan kamu kenapa kamu jadi gak semangat buat sekolah lagi. Iya. Mungkin aku nggak tahu apa yang kamu rasain dan aku cukup berempati dengan apa yang kamu alamin. Mungkin di balik itu semua orang tua kamu punya alasan kenapa mereka ngelakuin itu ke kamu. Mungkin salah satu alasannya mereka ingin kamu bahagia gitu. Mereka ngusahain apa yang mereka usahain untuk kamu dan untuk mencukupi kebutuhan kamu sehari-hari. Mungkin juga mereka melakukan itu semua ingin kamu bahagia. Tapi mungkin untuk sarannya yang lebih baik, yang lebih bagus, kamu bisa mengkonsultasikan semua itu ke BK. Tapi aku takut ke BK. Kenapa kamu harus takut? Kan di sana kita bisa menceritakan apapun di sana, kita bisa mengkonsultasikan apapun di sana. Kan di sana tempatnya kita untuk berkonsultasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo masuk, silahkan. Boleh duduk di depan ya. Ini Afni. Iya bu. Afni duduk dulu ya.
kabarnya? Alhamdulillah aku sehat. Oh, alhamdulillah. Ya gimana? Orang tuanya sehat? Gak tahu. Kok nggak tahu? Lagi ada masalah di rumah ya? Tapi sering ketemu sama mamanya di rumah. Ketemu sih Bu. Tapi ngobrol. Kok jarang ketemu, jarang ngobrol juga. Saksi nih, kalau mau cerita aja ya. Soalnya insya Allah di sini tuh ada asas kerahasiaan. Insya Allah yang tahu itu cuma aku sama ibu aja. Jadi jangan sungkan untuk ceritain masalah-masalah yang dirasakan sama aku. Sebenarnya akhir-akhir ini aku banyak diam tuh Bu karena ibu aku sibuk dengan pekerjaannya. Iya aku tahu Bu kalau dia ngelakuin itu untuk aku. Tapi aku merasa semua hal yang aku lakuin tuh jadi nggak ada gunanya gitu, nggak diapresiasi, nggak pernah ditanyain juga sekolahnya kayak gimana. Tapi sebelumnya kamu pernah ngobrol nggak sama ibu kamu, misalkan kayak ibu kenapa sih jadi kayak gini, misalkan jadi kurang perhatian ke saya, tapi sebelumnya pernah ngobrol tentang hal itu nggak? Enggak. Nggak pernah. Karena ibunya jarang di rumah juga ya mungkin. Jadi faktor itu tuh faktor utama bikin Agni itu malas belajar kayak gitu. Jadi menghambat keseharian Agni. Oke. Jadi aku harus gimana Bu? Oke, tadi kan Agni bilang kalau ibunya jarang di rumah dan Agni juga belum kesampaian ya ngobrolin hal ini ke ibu Agni. Nah, kayaknya memang hal ini tuh sangat penting sekali untuk disampaikan ke ibunya Agni karena mau nggak mau itu ibu Agni yang harus tahu gitu masalah ini karena menghambat prestasi dan juga semangat belajar di kelasnya ya. Nah, coba obrolin ini, tapi kalau misalkan Agni nggak mau ngobrolin ini sama ibu Agni, boleh sama ibu diwakilin. Nah, kira-kira mau Agni aja ngobrol atau mau sama ibu diwakilin ngobrol ke ibunya? Sama ibu aja. Oke, sama ibu. Kalau gitu bikin dulu nanti kasih surat ini ke ibu atau ibu minta nomor WA-nya ya. Nomor WA-nya nanti suruh, di sini udah ada nomor ibu kalau misalkan mau membuat janji lagi ya. Oke. Saya pamit dulu. Oke, hati-hati ya. Ya. Waalaikumsalam. Iya, nanti saya udah. Nanti saya kabarin salam. Ya udah. Ini saya kode dulu sama anak saya. Oke, nanti saya balik lagi ya. Misi Bu. Iya sih ya, silakan. Iya, silakan Bu. Bu Ina? Iya betul. Oh, Ina. Oke, sebelumnya terima kasih ya Bu Ina, kami sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke rumah saya. Ya. Izin konfirmasi Bu, kemarin lusa, maaf nih ini datang ke ruangan saya gitu. Beliau ini menceritakan ya permasalahannya di rumahnya terkait ya berhubungan dengan ibu dan juga itu menimbulkan penurunan prestasi dan semangat belajarnya gitu. Saya juga mendapat laporan dari wali kelasnya kalau Agni ini terlihat sangat murung sekali gitu di kelasnya dan fokusnya itu terganggu. Nah, dari prognosis sebelumnya disimpulkan bahwasannya ini permasalahan utamanya di rumah. Seperti itu. Makanya kenapa saya mengundang ibu dan Agni untuk kesini untuk membicarakan masalah itu. Silakan Agni, boleh dibicarakan masalahnya. Mama kenapa sih jarang merhatiin aku? Ampun sayang, kan mama kerja juga buat kamu, buat masa depan kamu. Semenjak mama cerai sama papa kamu gak pernah ngasih uang ke mama. Papa kamu udah gak ngasih nafkah lagi. Makanya sekarang mama sibuk kerja pagi, siang, sore, malam buat kamu sayang. Tapi aku butuh waktu sama mama. Ya udah, kalau emang kamu ngerasanya kayak gitu, mulai sekarang mama akan usahain buat kamu, mama bakal ada waktu buat kamu. Oke?
Lain kali kalau kamu ada apa-apa, kamu bisa cerita sama mama, ya. Maafin mama ya sayang ya. Ya. Nah ya Bu, Nak sudah ketemu itu masalahnya di mana, solusinya harus seperti apa. Ternyata memang benar ya terjadi miskomunikasi. Nah, jadi saran dari saya buat ibu lebih memperhatikan tumbuh kembang anaknya ya, lebih diperhatiin hal-hal kecilnya seperti gimana ada masalah atau enggak di sekolahnya gitu. Dan Afni juga ya, Afni jangan sungkan untuk menceritakan apapun tentang di rumah atau mungkin di sekolah Afni kepada ibu. Dan kalau misalkan Afni lagi butuh apa-apa nggak apa-apa, cerita aja ke ibu ya. Jangan karena ibu sibuk kerja jadi Afninya malah nggak mau cerita sama ibu ya. Baik, seperti itu. Oke, karena dirasa sudah selesai ya Bu, sudah menemukan gitu solusinya harus seperti apa. Boleh untuk sekarang lebih diperbanyak dulu waktu kebersamaannya, apa yang bisa dicapai dari kemarin-kemarin. Mungkin segitu ya Bu. Kalau dari saya semoga lancar-lancar, sehat-sehat ya Ibu. Iya. Makasih Ibu buat Makasih. sponsoringnya. Iya. Jadi kan saya deket lagi sama anak saya. Iya, jangan lupa ya Afni lebih ya. Kalau gitu saya pamit ya Bu ya. Iya, terima kasih juga ya. Baik Ibu, terima kasih. Yaudah sayang. Mari Bu, mari. Setelah melalui sesi konseling, Afni pun sadar kalau itu semua hanya masalah miskomunikasi. Afni juga tersadar kalau sebenarnya BK itu tidak seseram yang dipikirkannya. Justru, BK adalah tempat untuk siswa seperti Afni menemukan harapan baru. Sayang, kan kamu tahu semenjak mama. Karena kamu manggilnya mama. Jangan marah lagi. Mama kan kerja kayak gini juga buat kamu. Semenjak kita cerai sama papa kamu. Jangan itu deh, yang itu bikin aku. Enggak, itu supaya tahu bapaknya. Semoga kita cerai. Makanya mama sibuk cari uang. Mama kayak gini juga demi kamu. Ini karena bagaimanapun juga ya namanya. Nah ya Bu, sekarang sudah ketemu gitu solusi gitu. Afni, tapi mungkin itu lah.